Pemirsa, perut rakyat sedang tidak aman karena kelangkaan beras. Suasana miris terlihat saat masyarakat rela antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 5 kg beras. Ironisnya ini terjadi di tahun ke-10 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu apakah ini indikasi kegagalan? Inilah Top Review. Seperti inilah kondisi antrian warga yang hendak mendapatkan jatah beras murah yang digelar oleh Bulog dan pemerintah Kota Bandung di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak pagi warga rela antri dan berdesak-desakan dengan warga lainnya untuk mendapatkan giliran membeli beras murah. Warga hanya dibatasi membeli sebanyak 5 kg beras dengan harga Rp53.000 atau sekitar Rp10.600 per kilogramnya. Pemandangan seperti ini tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi juga di banyak daerah lainnya di Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, sejumlah orang termasuk lansia pingsan berdesakan mengantri beras dan sembako murah di lapangan Pemda Bogor. Saking panjangnya antrean, banyak warga yang akhirnya kelelahan hingga pingsan. Dalam situasi kacau krisis beras, Presiden Joko Widodo menampilkan diri sebagai penolong dengan menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di gedung kawasan pertanian terpadu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Presiden menyebut bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras. Pada kesempatan itu, Presiden juga memberi alasan mengapa harga beras melambung. Menurut Presiden, kenaikan harga beras terjadi di banyak negara karena faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen. Akibatnya, produksi gabah berkurang sehingga harga mengalami kenaikan. Di seluruh negara di dunia ini sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Gagal panen pada yang makan tetap produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Sementara itu, ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menyebut percepatan penyaluran bansos pemerintah di masa pemilu secara mendadak menjadi salah satu faktor kelangkaan beras. Problemnya adalah pada saat dia harusnya masuk ke katakanlah pasar tradisional dan sebagainya, ada keputusan politik untuk bansos. Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat, Saiful Bahari, memperkirakan harga beras tidak akan turun sebab Indonesia loss 7 juta ton karena El Nino dan hanya akan ditambal dengan impor 3 juta ton. Nah, apakah kemudian harga ini istilahnya akan turun? Ya, tidak. Memang sejak ini kita katakan bahwa ini adalah bom waktu yang sudah sekarang ya, yang terjadi sekarang dari awal 2023, bahkan dari akhir 2022. 2023 itu karena faktor musim juga ya, cuaca yang ekstrim dan sebagainya. El Nino katanya. El Nino begitu, kita loss itu hampir 7 juta ton. Yaitu setara dengan 14 juta ton gabah kering panen ya. Nah, kalau kemudian memang kalau pemerintah impor 2 juta ton ya kan, 3 juta ton itu, kemudian apakah itu bisa menurunkan harga? Tidak bisa. Ditambah lagi di 2020 awal 2024, kemudian ini beras stok yang sudah terbatas yang ada dipakai untuk bansos. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan persoalan gejolak di mana-mana, bahwa harga beras ini makin lama bukannya makin turun, malah kemudian makin naik. Stok Bulog itu 1,4 juta ton. Yang ada di tangan, maksudnya stok fisik itu ada, katanya 0,8 juta ton. 0,6 juta ton sisanya dalam perjalanan ya, karena ini sebagian besar
beras impor gitu ya. Nah, apakah 0,8 juta ton itu cukup? Sebetulnya sepanjang yang 0,6 itu dipastikan secara berangsur-angsur juga datang sesuai dengan rencana, termasuk sisanya, kan tahun ini Bulog mendapatkan kuota impor 2 juta ton ya, termasuk sisanya yang di luar 0,6 juta ton yang katanya dalam perjalanan itu juga datang sesuai dengan yang direncanakan, sepertinya sih memadai ya. Sejumlah pihak ada yang berspekulasi bahwa kelangkaan beras ini karena ada faktor kesengajaan dari pemerintah untuk menahan pasokan dan terjadi krisis beras. Tujuannya untuk mengalihkan isu kecurangan pemilu yang sekarang menjadi sorotan. Namun, pengamat politik Ray Rangkuti menilai jika motifnya itu maka akan merugikan pemerintah sendiri, sebab hal itu akan semakin memperkuat dorongan di DPR untuk menggunakan hak angket. Kalau ini misalnya lah ya, dibuat dalam kerangka meredam isu soal berbagai pelanggaran, justru bisa bumerang bagi pemerintah karena ini menambah argumen bagi mereka yang mau mengusung angket untuk lebih cepat lagi menggulirkan isu angket ini kepada pemerintah. Yang pasti saat ini rakyat sedang kesusahan karena kelangkaan bahan pangan khususnya beras. Ketika hal itu terjadi di tahun ke-10 Presiden Joko Widodo menjabat sebagai kepala pemerintahan, maka seluruh narasi mengenai swasembada pangan yang dijanjikan saat kampanye kala itu sudah terbukti gagal dipenuhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.